Jadi ya kita bisa dikatakan masih kalah jauh dengan India, Medos. Kalau di India, Medos, gaji untuk seorang dosen itu dibedakan dengan standar gaji UMP yang ada di negara-negara bagian yang ada di India, Medos. Jadi nggak disamain gitu. Halo Medos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Teguh Sofia, di channel YouTube ini. Semoga Medos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Bagi yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Bagi yang sedang ada ujian ataupun masalah, semoga segera diberikan jalan kemudahan dan juga jalan keluar. Dan saya juga ucapkan semangat buat para pencari ataupun pejuang nafkah ya. Semoga ya bernilai ibadah dan tentunya membawa keberkahan ya dalam hidup kita ya, melalui jalur rezeki yang halal. Baik Medos sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin coba membicarakan ya hal yang sedang cukup rame ya diperbincangkan di media sosial di Indonesia, yaitu terkait kata kunci jangan jadi dosen gitu ya. Ya, ini saya jadi terpikir gitu ya. Ini kan berbicara terkait masih mirisnya gitu ya gaji yang diterima oleh dosen-dosen yang bisa dikatakan sebagian besar yang ada di Indonesia, Medos. Saya kepikiran, kenapa tidak kita coba lihat gitu ya gaji dosen yang ada di India sebagai pembanding, dan siapa tahu juga ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah kita dan juga kampus-kampus di Indonesia. Oke Medos, tanpa panjang lebar, yuk ikuti video saya berikut. Sebelum kita memulai terkait bagaimana sih penggajian dosen yang ada di India, ada baiknya kita flashback dulu ya, apa sih yang sedang terjadi, intinya gitu ya secara singkat terkait dunia perdosenan yang ada di Indonesia. Berdasarkan dari data yang saya dapat ya, khususnya dari narasi yang ada di Instagramnya, di situ memang disampaikan Medos oleh Ibu Dia Al-Uyun ya, Ketua Serikat Pekerja Kampus, bahwasannya ada setidaknya sekitar 79%, ngeri sekali ya, hampir 80% dosen di Indonesia itu menerima rentang gaji antara 1 sampai 3 juta rupiah untuk gaji pokoknya ya Medos ya. Ini tentunya sepertinya di luar ya dari tunjangan-tunjangan yang ada, kalau memang dapat tunjangan gitu ya. Dan permasalahan yang pertama adalah terkait sistem penggajian ataupun gajinya itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah sistem penggajian yang ada di Indonesia gitu ya. Dimana memang dengan sistem yang ada ya mau tidak mau menerima dengan jumlah seperti itu gitu ya. Dan memang sistem penggajian di Indonesia ini khususnya bagi para dosen ini disesuaikan berdasarkan dari upah minimum ya di daerah masing-masing. Selain juga dari peraturan pemerintah terkait sistem penggajian dosen itu, yaitu berdasarkan jabatan-jabatan strukturalnya Medos. Cuman di sini yang ingin kita coba kritisi adalah dari sistem gaji pokoknya Medos, di mana memang ya dari sistem penggajian pokok tersebut itu biasanya standar yang digunakan oleh kampus-kampus adalah sistem gaji pokok berdasarkan ya dari yang namanya golongan PNS itu sendiri. Nah, jikalau Medos gitu ya berada di lulusan S2, ini berdasarkan pemerintah nomor 15 ya tahun 2019, itu gajinya untuk golongan paling bawah nih ya 3B itu sekitar 2,6 sampai 4,4 juta rupiah Medos. Lalu golongan 3C 2,8 sampai 4,6. Ini untuk lulusan S2 ya Medos ya. Golongan 3D ya itu 2,9 sampai 4,7 juta rupiah. Nah, kalau sudah lulusan S3 itu golongan 4A itu 3 juta sampai 5 juta Medos. Nih saya kasih aja langsung tertinggi, golongan 4E itu 3,5 sampai 5,9 juta alias sampai 6 juta. Itu lulusan S3 Medos. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri ya, masih banyak dosen-dosen termasuk saya gitu ya, itu masih memang kita berada di strata S2 ya. Dan sekarang memang saya lihat perkembangannya pesat sekali, banyak yang sudah mulai melanjutkan studi ya, dan ada juga memang kampus-kampus yang sudah merekrut langsung S3 gitu Medos ya. Cuman ya itulah penggajian yang ada di Indonesia ya. Itu kalau mengikuti peraturan ya dari yang namanya golongan PNS. Tetapi kan ada juga kampus-kampus yang langsung plek gitu ya, sesuai dengan UMP saja. Misalnya UMP di Malang segini, ya udah gajinya dosennya untuk gaji start awalnya segini gitu ya. Oh, UMP misalnya di Jakarta 4,6 katakanlah ya, ataupun 5 juta, ya udah gaji pokoknya segitu gitu ya. Nah,
inilah yang menjadi salah satu titik poin ya, saya pikir perbedaan yang ada di India. Lalu bagaimana Mas Agus terkait sistem penggajian yang ada di India? Oke, saya akan coba jelaskan Merdos. Mungkin ada pertanyaan ya sebelumnya, kenapa sih Mas Agus ini suka membandingkan dengan India gitu? Yang pertama Merdos, jelas saya lulusan dari India ya, kurang lebih saya 8 tahun di India, saya S2 dan juga sedang S3 di India gitu Merdos. Jadi ini sangat relate sekali dengan apa keseharian yang sudah saya jalani ya, kurang lebih selama 8 tahun yang ada di India itu Merdos ya. Dan yang selanjutnya, India adalah sama-sama negara berkembang layaknya Indonesia Merdos, dan bahkan India memiliki jumlah penduduk bisa dikatakan ya hampir 5 kali lah daripada Indonesia gitu Merdos. Sehingga secara beban ya itu tentu ya lebih berat daripada Indonesia, dan besarannya juga lebih besar daripada Indonesia Merdos. Dan yang selanjutnya, India adalah walaupun dia negara berkembang tetapi dia berhasil ya banyak mengirimkan gitu ya sumber daya manusia, tentunya berasal dari yang namanya pendidikan mereka ya, lembaga pendidikan mereka, universitas, institut ya, sekolah tinggi, itu berhasil gitu ya untuk bisa menyaingi ataupun menjadi sumber daya manusia di negara-negara lain, termasuk di negara Amerika Serikat ataupun negara-negara Eropa. Dan ya jumlah yang namanya peraih Nobel di dunia itu ya itu juga lumayan gitu ya yang ada di India ya, bahkan ada yang berasal dari kampus saya, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri Merdos. Sehingga kalau kita misalnya bandingkan dengan Jepang ya ketinggian, Singapura apalagi ketinggian gitu ya, kenapa nggak yang sama-sama negara berkembang? Bahkan secara pendapatan per kapitanya India ya saat ini lebih rendah daripada Indonesia. Cuman pertanyaannya, apakah gaji dosen di India itu berarti lebih kecil daripada di Indonesia? Nah Merdos, inilah jawabannya. Baik Merdos, setelah saya melihat ya dan mencoba menganalisis terkait sistem penggajian dosen yang ada di India, kita memiliki dua perbedaan Merdos secara umum. Yang pertama dari sistem penggajiannya ya, dari sistem penggajiannya, peraturan penggajiannya, regulasi penggajiannya, itu yang pertama. Yang kedua yang pastinya adalah besaran dari gajinya itu sendiri Merdos. Oke, kita bahas dulu dari segi sistem ataupun regulasi penggajiannya ya. Kalau di Indonesia kita mengenal yang namanya Dikti ya, Direktorat Pendidikan Tinggi. Kita mengenal di India ada Merdos UGC, University Grant Commission. Nah, inilah Merdos sebuah lembaga yang menjaga, menata, memanage standar pendidikan tinggi yang ada di India Merdos. Apa hubungannya sama gaji? Nah, mereka lah Merdos yang juga akan mengatur, merevisi, menaikkan, merubah penggajian dosen yang ada di India Merdos. Dan inilah yang membuat berbeda dengan di Indonesia. Sistem penggajian dosen di Indonesia itu berdasarkan UMP gitu, layaknya pekerja-pekerja lain. Kira-kira adil nggak? Orang yang sudah studi ya, S2, S3, bahkan mungkin menggunakan biaya sendiri, bukan hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri, tahu tiba-tiba kok gajinya gitu ya, kok seperti standar pekerja-pekerja di sini ya ketika awal masuk gitu ya. Nah ini kan sebenarnya ditemukan perbedaan di sini gitu Merdos ya. Nah kalau di India Merdos, gaji untuk seorang dosen itu dibedakan dengan standar gaji UMP yang ada di negara-negara bagian yang ada di India Merdos. Jadi nggak disamain gitu. Kalau di Indonesia kan disamakan, bahkan dijadikan standar awal gajinya seperti itu. Kalaupun tidak ya menggunakan penstandaran gaji dari yang namanya golongan PNS, oke gitu ya. Tapi yang saya sering dengar adalah menggunakan yang namanya standar dari yang namanya UMP gitu ya, upah minimum dari setiap daerah itu tersebut. India juga menggunakan seperti itu. Tetapi sekali lagi Merdos, UGC ini sudah sekitar 7 kali Merdos ya. Kita menyebutnya di sini 7 Central Pay Commission. Jadi ada memang komisi pusat untuk penggajian, dan mereka sudah melakukan sebanyak 7 kali revisi perubahan yang namanya gaji. Ini sudah yang ke-7 Merdos, yang mana ini sudah efektif ya, 7 Central Pay Commission ini per 1 Juli 2017 Merdos. Jadi ya sistem penggajian dosen di India ini Merdos itu nanti akan dilakukan perubahan berkala demi berkala ya, berdasarkan dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi ini yang berada di bawah yang namanya UGC. Jadi Merdos ya, ini bisa dikatakan perbedaan yang cukup signifikan ya, di mana sistem penggajian di India untuk dosen itu ditentukan oleh ya UGC, University Grant Commission ya,
bukan berdasarkan standar seperti UMP ataupun golongan PNS. Dia jadi benar-benar berbeda. Bahkan Meredos, UGC ini mengatur juga sistem penggajian bagi yang namanya staf-staf yang ada di TU. Staf-staf yang ada di perpustakaan itu diatur Meredos khusus untuk pendidikan. Jadi benar-benar untuk seorang dosen, untuk karyawan di universitas, institut, sekolah tinggi itu dikhususkan untuk gajinya berbeda dari yang namanya penggajian UMP ya bagi pekerja-pekerja yang ada di sektor-sektor lain, misalnya sektor-sektor perusahaan, industri dan yang lainnya. Inilah yang bisa saya katakan cukup ideal dan fair gitu ya dalam yang namanya sistem penggajian yang memberikan spesialitas ya kepada dosen karena mereka adalah tenaga pendidik, karena merekalah yang akan nanti membangun bangsa dan mencetak ya generasi-generasi yang berpendidikan yang ada di negara tersebut, Meredos. Pertanyaan selanjutnya adalah, oke, kalau sistemnya seperti itu, lalu berapa gaji dosen yang ada di India, Meredos? Ya, jadi ya UGC inilah yang memberikan standarisasi sistem penggajian tersebut, khususnya kepada lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mereka rekognisi ataupun mereka akui ya, Meredos ya. Ya seperti salah satunya kampus saya, karena memang ada juga kampus abal-abal di India yang memang belum diakui ataupun setidaknya yang akan diakui, Meredos, Deemed University gitu. Nah, Meredos, jadi sebelum adanya yaitu 7 Pay Commission gitu ya, sebelum revisi terbaru dari yang namanya sistem penggajian yang ada di India, Meredos, gaji paling awal untuk menjadi, kita mengenal di India tuh ada 3 ya tingkatan ya, asisten profesor, associate profesor, dan juga profesor, Meredos. Jadi ada 3 nih ya. Dan nanti asisten profesor ini nanti dibagi lagi berapa lama dia mengabdinya gitu ya, ataupun dari segi yang namanya juga achievementnya gitu ya. Begitu juga yang lainnya gitu ya. Tapi biasanya dibagi dengan masa pengabdiannya gitu ya. Dan juga tentunya sistem penggajian ini berdasarkan juga ya, berdasarkan dari yang namanya dari mana asal kotanya ya. Tentunya kota New Delhi berbeda dengan yang namanya kota yang ada, misalnya New Delhi misalnya setara dengan Jakarta gitu ya. Nah, lalu nanti di negara bagian Karnataka misalnya gitu ya, itu berbeda pastinya dengan Delhi yang mana biaya hidupnya lebih rendah. Tapi Delhi pun, Meredos, biaya hidupnya itu banyak diakui lebih rendah daripada Jakarta, Meredos ya. Oke. Dulu sebelum adanya revisi ini gitu ya, 7 Pay Commission ini, Meredos, gaji untuk dosen di India itu, Meredos, sebenarnya sih masih lebih tinggi ini sih daripada gaji dosen standar ya di Indonesia saat ini, Meredos. Somehow gitu ya, itu gajinya gitu ya, yaitu di antara sekitar 15.600 sampai 39.000. Ini kalau 1 rupiah kita samakan aja langsung dengan 200 rupiah, yaitu di kisaran angka 3 juta rupiah sampai 8 juta rupiah, Meredos. Ya, itu kisarannya. Itu untuk sistem penggajian yang dulu, Meredos. Tetapi dengan adanya revisi ini, Meredos, at the academic level 10 ya, academic level 10 ini adalah mereka yang lulusan S2 ya, fresh graduate ya, dan juga sudah melalui yang namanya ujian NET ya. Jadi NET ini adalah ujian bagi mereka yang pengen menjadi dosen gitu ya. Jadi ada mengikuti ujian itu sendiri. Bagi yang sudah melewati itu baru S2 belum S3, itu rationalized entry pay-nya ataupun gaji awalnya itu adalah ya, untuk academic level 10 itu 57.700. Waduh, kalau saya konversikan itu setidaknya, Meredos, ada sekitar 10 juta rupiah lebih sedikit. Itulah gaji dosen pertama berdasarkan revisi dari ya UGC ya, di revisi ke-7-nya gitu ya, Meredos ya. Tentu, Meredos, saya nggak bisa banyak berkata-kata ya. Ini tentu adalah cukup jauh berbeda dengan apa yang ada di Indonesia, Meredos. Ini adalah saya ingin memberikan opsi lain ya. Di sini saya juga mendapatkan, Meredos, reng-rengan juga dari gaji seorang dosen gitu ya yang ada di India berdasarkan dari lulusannya gitu ya. Tentu ini sudah disesuaikan ya dengan standar dari revisi ke-7 dari sistem penggajian berdasarkan UGC. Itu untuk yang lulusan ya S2 itu mulai dari 5,8 juta, Meredos ya, 5,8 juta sampai 7,5 juta rupiah per bulan, Meredos. Tentu kalau kita bandingkan dengan gaji dosen di Indonesia 1,1 sampai 3 juta rupiah gitu ya,
Ya kalau beruntung sampai 3,5 juta rupiah, 4 juta rupiah gitu ya. Tapi kita katakanlah 3 juta rupiah lah ya, kurang lebih ya. Itu tentu bisa dikatakan lumayan jauh sih sebenarnya gitu ya, lumayan jauh. Dan jujur aja Merdos ya, hidup sekarang kalau di angka katakanlah 2,6 3 juta rupiah ya, 3,2 juta rupiah itu hidup sekarang ya. Kalau dosennya masih single oke gitu. Tapi kalau dosennya sudah yang namanya berkeluarga ya, itu tentu kasihan banget gitu ya untuk gaji pokok seperti itu. Dan bener-bener harus bener-bener berhemat gitu. Ya bukan berarti kita tidak bersyukur ya, tetapi memang kalau kita bisa lebih menghargai yang namanya ilmu, lebih bisa menghargai yang namanya seorang yang sudah berjuang ya, mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmu demi sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik, kenapa tidak gitu untuk bisa dilebihkan gajinya gitu ya, minimal layaknya seperti di India gitu. Kalau gajinya itu seperti di India, saya pikir gitu ya, itu setidaknya Merdos ya cukup lah untuk keluarga. Bahkan kalau bisa lebih, alhamdulillah gitu ya, ya sekitar angka 5 juta gitu ya, sampai di angka sekitar 10 juta rupiah gitu ya. Ini benar-benar memberikan nanti efeknya apa? Kalau dosen mendapatkan gaji yang cukup, dia akan fokus bekerja gitu ya. Tetapi kalau gajinya nggak cukup, dia pasti akan mencari penghasilan di mana-mana. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan juga di narasi, kalau seorang dosen itu tidak fokus gitu ya, memberikan ilmunya gitu ya, mengabdikan di universitas, tentu juga akan berpengaruh bagi yang namanya ya hasil didikannya ataupun mahasiswa itu sendiri Merdos ya. Dan ya saya tidak perlu saya sebutkan ya, saya sudah banyak mendapatkan cerita-cerita ini gitu ya dari teman-teman saya, luar biasa para pejuang dosen yang sudah merintis sejak dari awal. Dan ya memang membutuhkan waktu saya pikir untuk menjadi dosen di Indonesia ini, untuk bayarnya baik ya, sekitar 5-10 tahun gitu Merdos. Setelah itu insya Allah akan baik itu ya untuk bayarannya gitu Merdos ya. Ya cuman kan kalau kita ya masuk sebagai dosen lalu sudah memiliki keluarga dengan gaji sekitar 2 juta 3 juta, ya syukur kalau ada tunjangan. Kalau ada tunjangan tuh bersyukur sekali Merdos. Tapi kan nggak setiap saat gitu ya, dan kita benar-benar tuh fixnya tuh tergantungnya dengan yang namanya gaji pokok. Nah itu benar-benar mepet. Dan ya saya sudah banyak mendengarkan cerita-cerita seperti itu, dan mereka masih bertahan. Dan ya alhamdulillah mereka mengalami perbaikan. Tetapi memang butuh perjuangan dan kesabaran yang luar biasa. Bagi yang nggak kuat, akhirnya tentu saja bisa keluar ya dari pekerjaan dosen ini. Jadi sekali lagi, jangan berpikir bahwasannya apalagi dosen-dosen muda ya, seakan-akan duitnya banyak. Enggak Merdos ya. Ya penghasilannya ya bener gitu, nggak bisa saya bohongin, hasilnya tuh kurang lebih segitu gitu loh untuk gaji pokoknya gitu ya. Ya kita hanya bisa berdoa kepada Allah, dan juga tentunya gitu ya, semoga saja ya kita dengan dorongan-dorongan yang ada itu bisa ya membuka mata pemerintah dan juga kampus-kampus untuk bisa lebih menghargai atas ilmu gitu ya, dan perjuangan yang sudah diberikan oleh seorang dosen. Oke Merdos, semoga dengan ini Indonesia bisa lebih baik ya, dan menambah pengetahuan. Sekali lagi, gaji di dosen di India kurang lebih adalah sekitar 5-10 juta rupiah untuk yang fresh, itu di luar tunjangan gitu ya. Jadi ya kita bisa dikatakan masih kalah jauh dengan India Merdos ya. Oke lah, itu saja dari saya. Tetap semangat bagi para pejuang nafkah, dan tetap semangat juga bagi para dosen. Semoga kita bisa lebih baik lagi ya untuk Indonesia, dan membawa yang namanya generasi Indonesia sumber daya manusianya lebih baik lagi. Nggak mungkin Indonesia bisa maju kalau penghargaan terhadap ilmu masih sangat rendah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Syukriya firmilengge. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah Merdos.